Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Selvia dengan NIM 200209-125. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan emosi yang diampu oleh Ibu Daniah SSI MPD. Baik, untuk pembahasan pertama ialah pengertian perkembangan emosi. Menurut Clindren's Therapy and Family Resource Center, perkembangan emosi anak adalah salah satu tahap tumbuh kembangnya untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Dalam perkembangan ini, anak belajar menjalin hubungan dengan teman dan lingkungannya. Perkembangan emosi mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialaminya setiap harinya dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa nantinya. Baik, untuk pembahasan yang kedua ialah aspek perkembangan emosi. Adapun aspek perkembangan emosi ialah yang pertama, rasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang kedua, pribadi yang unik, suka berfantasi dan berimajinasi. Kemudian yang ketiga ialah menunjukkan sikap egosentris. Yang keempat, memiliki rentang daya. Dan yang terakhir ialah konsentrasi yang pendek. Baik, untuk pembahasan yang ketiga ialah faktor penyebab perkembangan emosi. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab perkembangan emosi pada anak, yaitu yang pertama ialah sikap dan temperamen. Yang kedua ialah tingkat aktivitas sosial. Dan yang terakhir ialah contoh dan panutan dari anak tersebut. Itulah faktor penyebab perkembangan emosi pada anak. Baik, untuk pembahasan yang keempat ialah bagaimana pola asuh keluarga terhadap perkembangan kepribadian. Secara etimologi, pola berarti bentuk, tata cara, sedangkan asuh berarti menjaga, merawat, dan mendidik. Jadi, yang dimaksud dengan pola asuh keluarga adalah gambaran tata cara yang dilakukan oleh keluarga dalam menjaga, mendidik, serta merawat anaknya dengan memberikan aturan-aturan dalam rangka memberikan perhatian, mendidik, membimbing, dan melindungi anak. Baik, untuk pembahasan yang kelima ialah berbagai macam bentuk kepribadian. Yang pertama ada bentuk sanguinis energik, yaitu ramah, memberikan kesan ceria dalam kondisi apapun, dan suka memotivasi orang lain. Para sanguinis memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian, kasih sayang, dukungan, dan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua ialah koleris. Koleris memiliki sikap tegas, berorientasi pada tujuan, dan dapat mengatur sebuah tindakan dengan cepat. Anak yang berkepribadian koleris cenderung mencari kesetiaan dan penghargaan dari orang lain atas kemampuan dirinya. Kemudian yang ketiga ialah melankolis, adalah tipe kepribadian yang memiliki ciri sikap pendiam, pemikir, dan perfeksional. Kemudian sikap perfeksionisnya membuat sang anak mampu menyelesaikan tugas secara sistematis dan tepat waktu. Namun tak jarang hal tersebut juga membuat mereka menjadi pesimis, kritis, dan sering kecewa jika hasilnya tidak sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan. Kemudian yang keempat ialah flegmatis, adalah anak dengan kepribadian ini biasanya memiliki pembawaan yang selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki, sederhana, mencari kedamaian dengan lebih banyak
diam, tidak mudah bergaul, walaupun sesungguhnya mereka menyukai berada di dekat orang banyak dan mampu menyeimbangkan diri mereka sendiri. Baik, untuk pembahasan yang terakhir ialah menjelaskan hubungan perkembangan sosial dan kepribadian. Sunarto dan Hartono pada tahun 1999 menyatakan bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial mulai dari tingkat sederhana dan terbatas, yang disadari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambahnya umur, kebutuhan manusia menjadi kompleks, dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang amat kompleks. Dan bisa disimpulkan bahwa kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mengaruhi individu tersebut, agar membuat suatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.